Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wa fadhu wa ayyidna wadal wadan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para penggemar tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi dengan Facebook dan YouTube-nya dimanapun anda berada. Puji syukur pada Allah kembali kita berjumpa dalam acara ini. Moga-moga saya jumpai pengusaha sama keluarga semuanya sehat walafiat. Saudara kami yang ada di rantauan di negeri orang dan selalu aman, damai, bahagia, mendapatkan rezeki yang cukup, yang halal di negeri orang. Moga-moga. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, insya-Allah Ta'ala 2 hari lagi kita ketemu dengan tahun baru 1 Januari 2024, tahun pemilu. Mudah-mudahan di tahun akan datang kita lebih meningkat amal ibadah kita, iman takwa kita, lebih meningkat rezeki kita, kesehatan kita juga. Mudah-mudahan harapan kita. Walaupun Nabi mengatakan, apabila datang tahun baru, maka tahun akan datangkan lebih banyak kejahatannya, berkurang kebaikannya, lebih banyak fitnahnya daripada datang, yaitu aman, damai dan seterusnya. Demikian disebutkan Nabi dalam hadisnya. Karena itu kita harus waspada. Tahun yang akan datang banyak bala, bencana, musibah, sulitan, penderitaan, fitnah akan terjadi di kalangan manusia. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita manfaatkan kesempatan kita tahun yang akan datang. Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabihun, man kana yaumuhu misla amsi fa huwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'unun." Siapa-siapa hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik pada tahun yang kemarin, bulan kemarin, tahun hari kemarin. Itu adalah orang-orang yang beruntung besar, orang bahagia, orang selamat. Siapa-siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini sama dengan tahun kemarin, bulan kemarin, maka itu adalah orang-orang merugi, orang merugi. Siapa mau merugi? Tidak ada. Dan siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini lebih kendor, lebih malas ibadahnya, lebih kurang amal solehnya pada tahun-tahun yang sudah lewat, bahwa mal'unun, tanda orang celaka, tanda orang dilaknat Allah, dibenci Allah, dikutuk Allah. Oh, na'udzubillah min dzalika. Nabi mengatakan, nikmatani mabunun bima katsirun minan nas. Ada 2 macam nikmat Allah yang manusia tidak memanfaatkannya sehingga mereka jadi orang rugi. Apa itu? Al-farog, sempatan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, as-sihat dan sehatan tidak dipergunakan, maka kerugian yang akan mereka peroleh. Jangan sampai terjadi demikian. Di peringatan Nabi yang yaitu ya'tanim khomsan qabla khomsin, pergunakan 5 macam sebelum datang yang 5 macam. 5 kesempatan belum datang 5 kesempitan. Yang pertama, syababaka qabla haramika, manfaatkan masa muda sebelum anda jadi tua bangka. Masa muda banyak kesempatan untuk meningkat ilmu, meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya, untuk belajar, bekerja. Kalau sudah tua bangka jadi beban. Kemudian wasihataka qabla saqamika maradika, pergunakan sehat sebelum anda jadi sakit. Tidak ada orang sehat selalu, sakit selalu berganti-ganti. Waginaka qabla faqrik, pergunakan masa kaya sebelum anda jatuh miskin, melarat. Kemudian pergunakanlah yaitu sempatan anda sebelum anda jadi orang yang sibuk. Wa faragaka qabla syughlik, pergunakan masa lowong, masa senggang, masa molah, masa anda sibuk sebelum kau sibuk oleh penyakit, oleh keluarga dan sebagainya. Yang terakhir, wahayataka qabla mautik, manfaatkanlah hidupmu sebelum engkau meninggal dunia.
Itu pesan Nabi, nasihat Nabi SAW. Kepada kita akan bertambah umur. Sebetulnya bukan bertambah, tapi berkurang umur kita, Mbah Sumi. Bukan bertambah umur, berkurang umur. Makin dekat kepada kematian. Besok dari kemudian kita akan ditanya. Begitu bangkit dari kubur, ditanya 4 macam. Apa yang pertama? Ditanya tentang an umrihi bima apnahu. Umurmu di mana dipergunakan? Berapa umur? 70 tahun. Pakai untuk apa? Berapa persen kebaikan dan berapa persen kejahatan? An jasadihi, anggota tubuhmu di mana dipakai untuk kebaikan atau untuk kejahatan? An ilmihi, ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki. Sudahkah diamalkan ilmu pengetahuan tersebut? Dan yang terakhir, yang keempat, an mali min ainak tasabahu wa fima ampakahu. Harta benda anda dari mana diperoleh kayaanmu, di mana dipergunakan, pernah nyantuni yatim, nyantuni orang jompo, orang miskin, atau dipakai untuk apa? Kejahatan. Na'udzubillah min dalika. Kita akan ditanya tentang itu nanti para pendengar. Itu Nabi mengatakan, lil mu'mini khamsu sa'at. Orang beriman harus membagi waktu menjadi 5 macam waktu paling baik. Paling bagus. Yaitu pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah. Ada waktu anda untuk bermunajat kepada Allah melalui solat, melalui zikir, melalui doa, baca Quran dan sebagainya. Kemudian sa'atun yuhazabu fiha nafsah. Ada waktu untuk muhasabah. Mengadakan perhitungan terhadap diri. Umur saya sudah sekian, amal soleh saya belum seberapa, amal dosa saya banyak. Kita perhitungkan diri. Kemudian, sa'atun yatafakkaru fi khalqillah. Ada waktu untuk memikirkan ciptaan Allah yang menimbulkan ilmu pengetahuan. Kemudian sa'atun yahlu fiha lihajati minal mat'am wal masyrab. Ada waktu kita untuk cari makan, cari minum, cari belanja, cari uang, cari rezeki, cari nafkah. Dan tidak boleh yang diabaikan. Yang kelima, sa'atun yajtami ma'ahli. Ada waktu kita kumpul sama keluarga. Suami, isteri, ibu, bapa, anak, saudara, kumpul bersama, makan bersama dan sebagainya. Nabi tanya, ya Rasulullah, mana lebih besar pahalanya? Kita kumpul sama keluarga dan kumpul di masjid untuk itikaf. Nabi mengatakan, lebih besar pahalamu kumpul sama keluarga 1 saat, 1 jam daripada engkau iktikaf di dalam masjidku ini. Gitu dia. Jadi utamakan kumpul sama keluarga, membina cinta kasih sayang, baru kumpul di masjid, di musholla. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, saya punya teman, kawan, sahabat. Sama-sama dari mu'alimin kelas 1, tahun 60. Sampai 65. Kemudian sama-sama di Mahat. Tamatan pertama. Tapi mungkin beliau tidak tamat. Karena beliau dapat SK jadi guru negeri sama dengan saya. Cuman beliau ngajarnya pagi. Sehingga Mahat dihentikan kalau tidak khilaf. Saya Alhamdulillah datang SK saya jadi guru negeri. Saya tugaskan ngajar sore hari. Di Selong, di SD 4 Selong. Kemudian Mahat jalan terus. Akademi pedagogik saya berhenti. Karena tugas ngajar sore hari. Puji syukur pada Allah ada hikmahnya. Saya lanjut Mahatnya sampai selesai. Bagi alumni pertama, tamatan pertama tahun 69. Dari 65 sampai 69. Banyakkan kita diajar oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Al-Maghfurullah Bapak Tuan Guru Haji Lalu Zainal Abidin Ali Sakra dan Bapak Tuan Guru Haji Lalu Zaini Abdul Halim pada Mara. Itu yang banyak mengajar kami selama di Mahat. Alhamdulillah. Moga-moga beliau-beliau yang sudah menjadi almarhum selamat mulia dalam alam barzah di sisi Allah Ta'ala. Moga-moga. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah. Kepada teman saya Bapak Haji M. Subeki. Kemarin tanggal 1 Desember kami ketemuan di BRI. Tahu-tahunya pertemuan terakhir dengan beliau. Beliau hadir sama istrinya kelihatan. Kemudian tahu-tahunya terakhir kita berjumpa dengannya. Mudah-mudahan selamat bahagia
diterima amal solehnya, diampun dosa salahnya di alam barzah, alam kubur. Kami dulu mencukur rambut, gondol waktu masuk mahat di rumah beliau oleh ayahanda beliau almarhum juga. Sekarang beliau mendahului kita, mudah-mudahan dahulu mendapatkan kemuliaan, kenikmatan, bahagiaan dalam alam kuburnya. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, tadi kami menyampaikan khutbah di penjara, di Lapaz, Lembaga Pemasyarakatan 2B Selong. Yang kami sampaikan apa yang disampaikan oleh ulama tasawuf yang mengatakan asyaratu minadz zulmi. 10 macam termasuk perbuatan zalim umat Islam. Perbuatan tercela, perbuatan tidak baik. Ada 10 macam. Beliau katakan semuanya ada dasarnya dari Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Disimpulkan 10 macam. Pertama, yaitu apabila ada umat Islam yang tidak suka berdoa. Andai kata berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Tidak doakan keluarga, tidak doakan ibu bapa, tidak mendoakan umat Islam seluruhnya. Dan Nabi mengatakan, siapa yang tidak suka doa orang tuanya, pasti limit, sempit sedikit rezekinya. Man taraka doa lil walidain yang qati minhu rizku. Siapa tidak suka doa orang tuanya, pasti putus sumber rezekinya, keran rezekinya. Miskin dia, melarat. Dan yang kedua, mendoakan anak-anak kita. Du'aul walid li waladi ka du'air rasul li ummati. Doa orang tua untuk anaknya seperti doa rasul-rasul bagi umatnya. Sama dengan doa orang sakit. Da'watul marid ka du'ail malaikah. Du'aul marid ka du'ail malaikah. Doa orang sakit, doanya malaikat, kabul betul. Doa malaikat, demikian pula kabul doanya orang-orang yang sakit dan minta doanya. Kemudian doa yang paling kabul adalah doa orang jauh pada orang jauh. Da'atul akhil li zahril ghaibi mustajabah. Orang jauh pada orang jauh kabul doanya. Kami anjurkan pada mereka yang di penjara, pasukan mendoakan istrinya, anaknya, orang tuanya. Yang jauh tempatnya, tinggalkan bertahun-tahun di penjara. Doakan dari jauh seperti di penjara, insyaAllah doanya kabul. Kalau mereka sudah betul-betul taubatan nasuha. Tarkud doa maksiatun. Meninggalkan doa itu adalah perbuatan maksiat. Tak suka berdoa adalah perbuatan maksiat. Sabda Nabi SAW. Udu'uni astajib lakum. Kalian berdoa, ku kabulkan doa kalian. Firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang tidak suka ibadah padaku, tak mau berdoa padaku, ku masukkan neraka jahanam sehina-hinanya. Man la yad'ullah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak suka berdoa pada Allah, Allah benci, Allah marah kepadanya. Ayyun nasi ajaz, ya Rasulullah, siapa manusia paling lemah? Orang tidak suka berdoa. Kerana dia tidak sandarkan diri kepada Allah yang maha kuasa, maha perkasa. Gitu disebutkan Nabi SAW. Kerana itu kita harus berdoa. Siapa yang doakan umat Islam? Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Siapa yang suka berdoa seperti ini? Doakan seluruh umat Islam. Ia dapat pahala sebanyak jumlah umat Islam yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Andai kata umpama jumlah umat Islam yang sudah meninggal sampai yang masih hidup sekarang dari zaman Nabi sebanyak 10 miliar, maka kita dapat pahala 10 miliar pahala kali kita doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doanya para pendengar. Mari kita suka berdoa kayak demikian. Dapat pahala sebanyak jumlah umat Islam yang sudah wafat maupun umat Islam yang masih hidup zaman sekarang ini. Masya Allah. Yang kedua, itu anjuran supaya kita baca Quran sekurangnya 100 ayat sehari semalam. Allah berfirman dalam hadis qudsi, yaitu firman-Nya, man ishtaghalah man syaghalahul Quran an mas'alati wa an zikri. Siapa yang sibuk baca Quran pada berdoa berzikir padaku, ku berikan dia rahmat nikmat lebih banyak daripada yang ku berikan pada orang berdoa dan orang-orang yang berzikir. 100 ayat sehari ya kira-kira
iaitu surah Yasin plus surah Ad-Dukhan, insya-Allah, atau surah Yasin tambah Tabarok, surah Al-Mulk, dapat 100 ayat. Siapa-siapa yang ingin hidup bahagia, mati syahid, dapat payung Allah pada mahsyar, selamat nantinya berangsur mustaqim dan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, fa'adimu qira'at al-Quran, taklah kalian selalu dan selalu baca kitab suci Al-Quran. Kalau sekarang ada namanya one day one juz, satu hari satu juz, paling setengah jam bisa kita selesai satu juz untuk satu hari. Kali duduk setengah jam dapat satu juz. Nabi selalu baca Quran di luar Ramadan, satu hari satu juz, bimbing oleh yaitu malaikat Jibril. Tapi kalau bulan Ramadan 2 juz dalam sehari. Mari kita contoh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, nggih. Man arada an yarkalama ma Allah falyaqra'il Quran. Siapa ingin bicara sama Allah, berbincang sama Allah, bercakap-cakap sama Allah, bacalah kitab suci Al-Quran. Siapa baca Quran dalam solat satu huruf, dapat 100 pahala. Kalau kita baca Al-Quran di luar solat, satu huruf 25 pahala. Dalam keadaan tidak berwudu, satu huruf 10 pahala. Silakan. Okay? Demikian besar pahala baca Al-Quran. Demikian sebagian pada kelebihan baca Al-Quranul Karim. Dan berikutnya, yaitu jangan sampai ada kita yang lewat masjid, masuk masjid, tinggal tetangga di masjid, pindah suka solat di masjid. La solat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada arti solat bagi orang tetangga masjid, kecuali dia harus solat di masjid berjamaah, di musola berjamaah. Dan sampai salah satu tanda kiamat sudah dekat, sabda Nabi, ayyamurra rajul bil masjid la usallifi. Lewat di masjid, masuk masjid tapi tidak solat di masjid, tidak solat tahiyatul masjid, di musola di masjid tersebut. Demikian sabdakan. Jadi termasuk manusia zalim, tetangga masjid, musola, tidak suka solat di masjid, di musola tersebut, manusia zalim. Termasuk manusia zalim, orang-orang lewat kuburan, tapi tidak membaca doa untuk ahli kubur. Apa bunyi doanya? Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minin wal muslimin, inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullah lana walakumul afiyah. Sekurangnya demikian. Apalagi sampai baca Yasin, setelah itu baca zikir doa untuk ahli kubur, lebih sempurna lagi. Siapa yang tidak suka mendoakan orang di kubur, maka manusia zalim. Besok giliran dia mati, tidak ada orang ingat-ingat dia, doakan dia. Kemudian berikutnya, orang yang malas solat Jumat. Dia berada satu kampung, satu desa, hari Jumat, dia tidak solat Jumat. Apalagi sampai 3 kali tidak solat Jumat. Man tarakal Jum'ata salasan min ghairi uzrin fa munafik. Siapa-siapa yang meninggalkan solat Jumat dengan sengaja, bukan karena sakit, uzur dan sebagainya, maka munafiklah orang itu. Na'udzubillah min dzalika. Dan berikutnya, orang yang di kampungnya ada pengajian, di RT RW-nya ada pengajian, tidak pernah mau hadir di pengajian. Dan Nabi mengatakan, lisa'idi salasu alamatin. Orang-orang akan selamat itu 3 tandanya. Kutun halal, makan minumnya halal. Kemudian berikutnya, yaitu duduk di majlis ilmu. Jalasatul ulama, duduk di majlis ulama, dengarkan pengajiannya. Yang ketiga, wassalatu ma'al imam, solat bersama imam, solat jamaah. Itu tanda orang selamat. Kalau dia tidak lakukan, tidak selamat. Disyaki, tanda orang celaka. Makan minum haram, tak suka solat jamaah, tak suka menghadiri pengajian. Itu tanda orang-orang yang tidak selamat. Maniknya kan itu, orang tidak suka hadir pengajian, maka tanda orang tidak akan selamat. Na'udzubillah min dzalika. Dan berikutnya, yaitu
orang yang tidak saling kenal mengenal. Dia duduk bersama di tempat solat jamaah, di pengajian dan sebagainya. Selalu duduk berhari, berbulan, bertahun-tahun. Tak saling kenal mengenal satu sama lain, siapa namanya, dari mana dan sebagainya. Sejauh itu dia tidak saling kenal. Orang yang seperti itu tanda orang zalim. Tak mau saling kenal mengenal. Lita'arafu, firman Allah. Jadikan kalian dari laki perempuan, berbangsa, bersuku, supaya kalian saling kenal mengenal. Jadi umat Islam tak mau saling kenal mengenal satu sama lain bertetangga, maka itu perbuatan zalim dan aniaya. Yang berikutnya yaitu orang-orang yang diundang dan mau hadir dan tak ada uzur halangan. Za da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, tanggamu hadirilah. Kecuali ada uzur halangan, kendala, dan bisa tidak hadir. Yang berikutnya, anak-anak muda yang nganggur. Tidak mau untuk ilmu, tidak mau pergi ke masjid, tidak mau solat jamaah, tidak mau ngaji dan sebagainya. Dia termasuk orang-orang yang tidak selamat, tidak bahagia. Nabi mengatakan, salah satu di antara ahli syurga adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda teku rajin ibadah pada Allah. Syabun muti'un li abawaihi. Anak-anak muda yang taat pada orang tuanya. Syabun taibun. Anak-anak muda yang banyak bertobat pada Allah. Dia paling awal masuk syurga nanti. Sabda Nabi SAW. Masya Allah. Okay. Allah paling cinta pada orang-orang yang tobat, lebih cinta lagi pada anak muda yang bertobat, artinya tekun rajin ibadah. Dan termasuk juga orang yang tidak selamat adalah orang yang kenyang. Tidur dengan perut kenyang, tetangga tidur dengan perut lapar, keroncongan. Dia tahu dan dia tidak pernah mau peduli. La yu'minu man bata syab'an, jaruhu ja'un ila janibi wa huwa ya'lamu. Tidak beriman orang-orang tidur dengan perut kenyang, tangganya tidur dengan perut lapar, dan dia tahu, tak pernah dia tanjak-tanjak, tak pernah dia kasih-kasih, tak pernah dia antarkan mana-mana sekadarnya. Itu orang belum sempurna imannya, belum sempurna imannya. Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa tidak mentingkan urusan umat Islam, dia bukan umat Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalika. Kita minum dulu para pendengar yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar, mari kita lanjutkan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, banyak orang sehat badannya, tapi tidak sehat pikirannya. Bahkan dia stres, depresi, galau, sampai gila, sampai ada bunuh diri. Kenapa demikian? Para pendengar, ada pepatah min sano in corpore sano. Dalam badan sehat ada pikiran sehat. Al-aqlu salim, bil jismi salim. Akal sehat pada badan yang sehat. Tapi sekarang kenyataannya di penjara sehat orangnya. Mungkin lebih sehat dari pelunggu sami, pendengar. Tapi mereka kan tidak sehat pikirannya. Dia berbuat keliru, salah, menyimpang, langgar hukum, sehingga mereka harus dapat hukuman dalam penjara sekian-sekian lama. Di rumah sakit, mereka orang-orang sakit. Tetapi pikirannya sehat, badannya, fisiknya sakit. Itulah kenyataan yang ada pada pendengar. Orang sehat badannya, tapi tidak sehat pikirannya. Orang yang yaitu sakit fisiknya, tapi kadangkala hatinya, pikirannya sehat. Demikian. Yang berikutnya, gimana cara kita menghilangkan marah? Para pendengar, menghilangkan sifat marah itu adalah dengan takwa kepada Allah. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah jannatin arduha samawati wal ardh iddat lil muttaqin. Segera kalian menuju ampunan Allah dan syurganya yang Allah siapkan untuk orang-orang takwa. Siapa mereka?
alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang takwa itu adalah orang-orang yang mau infak sedekah, baik waktu lapang maupun sempit. Orang mampu mengendalikan amarahnya dan orang mau maafkan kesalahan orang. Jadi kalau mau hilangkan sifat marah, hendaklah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. InsyaAllah orang itu tidak mudah jadi orang yang marah. Gimana hukumnya kita menerima uang suap? Para pendengar, sekarang ini menjelang pemilu, tanggal 14 Februari ya, kita milih presiden. Ada 3 pasangan. Silakan dipilih. Mana menurut anda? Kami sudah punya pilihan. Hukum menerima uang suap. Nabi mengatakan, ar-rashi wal mutasi finnar. Orang nyogok dan disogok, orang nyuap dan disuap, sama-sama nanti dalam api neraka. Salah menurut agama atau hadis, salah menurut hukum negara, salah menurut adat istiadat. Jadi 3 kesalahan kita peroleh, 3 dosa kita dapatkan. Kalau kita sampai memberikan sogokan dan menerima sogokan demi untuk milih si A, si B dan sebagainya. Salah menurut undang-undang negara, salah menurut hukum agama, salah menurut yaitu adat kebiasaan masyarakat. Apa arti yatim? Para pendengar, yatim artinya yaitu orang yang meninggal dunia ayahnya sebelum akil balik. Umur sampai 10 tahun laki-laki. Belum 15 tu belum yaitu mimpi basah. Jadi belum akil balik. Maka dia masuk anak yatim yang harus santuni oleh umat Islam. Banyak sekali hadis, ayat maupun hadis jelaskan tentang kewajiban kita untuk peduli anak yatim. Disebutkan Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu kamu pendusta agama adalah orang-orang tidak peduli kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, tidak peduli pada orang miskin. Famal yatim fala taqhar. Anak yatim jangan kalian mentelantarkannya. Banyak sekali ayat Quran pun hadis Nabi tentang berbuat baik sama anak yatim. Man asana ila yatimin aw yatimatin ana wa huwa kahataini fil jannah. Siapa berbuat baik pada seorang anak yatim, laki atau perempuan, aku bersama dia nanti dalam syurga seperti ini. Sabda Nabi sallallahu. Demikian tingginya kemuliaan Allah berikan pada orang peduli anak yatim. Puji syukur pada Allah, kita sudah lebih 50 tahun nyantuni anak yatim piatu dan jompo di Selong. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu jalan kita dapat kemuliaan. Bagaimana hukumnya orang yang rajin ibadah, rajin solat, tapi tidak pernah ngaji? Para pendengar, gimana dia bisa rajin solat, rajin ibadah tanpa pengetahuan? Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mad'udatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal beribadah tidak dasar ilmu pengetahuan, amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 macam yang merusak Islam seorang. Alladzi yufsidul Islam. Yang merusak Islam ada 4. Pertama, beramal tanpa dasar ilmu pengetahuan. Rajin solat, rajin ibadah, tapi tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar agama. Yang kedua, yaitu orangnya punya ilmu tapi tidak diamalkan. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Yang ketiga, la yata'lamu min alimin. Tidak mau belajar agama, ilmu agama dari orang-orang yang alim, para masyayikh, para asatidz, tuan guru. Dan yang keempat, an yahkiral ma'ruf. Apabila orang itu meremehkan kebaikan orang, meremehkan jasa orang. Orang sudah berbuat baik, tidak disyukurin. Air susu dibalas air tuba, madu dibalas dengan racun. Lupa kacang akan kulitnya, kata orang. Orang tidak pandai bersyukur atas kebaikan orang, itu yang merusak Islam. Na'udzubillah min dzalika. Kembali lagi, saya minum dulu. Bismillah.
Berikutnya, seorang orang tua memberikan pakaian untuk anak yang perempuan, pakaian setengah telanjang. Artinya tidak tutup auratnya. Orang tua dapat dosa, anak yang makainya juga dapat dosa. Sama-sama dosa. Ya Allah. Okay? Nabi mengatakan, kan datang setelah aku nanti, tapi aku belum pernah melihatnya. Dua golongan manusia jadi ahli neraka. Pertama, yaitu orang-orang kejam, suka mukul orang. Dikit-dikit mukul, dikit-dikit dengan aniaya. Dia tidak akan masuk surga. Yang kedua, wanita-wanita pakaian tapi telanjang. Telanjang tapi pakaian. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Siapa juga yang tidak akan mencium bau surga? Orang tuntut ilmu tidak lillah ta'ala. Man ta'lama ilman mimma yubtagha bi wajhullah. Siapa tuntut ilmu, mestinya niatnya dan lillah ta'ala. La ta'lamu illa usiba bihi aradha min ad-dunya. Tidak untuk ilmu kecuali untuk dapat keuntungan dunia belaka. Lam yajid arpal jannah yaumal qiyamah. Mereka tidak akan peroleh baunya syurga besok hari kemudian. Apalagi masuk syurga. Siapa lagi tidak akan cium bau syurga? Wanita-wanita dikit-dikit minta cerai. Ayyuma mratin talabat min zawjat talaq min ghairi ba'sin laha. Haramun 'alaiha ru'atul jannah. Siapa seorang wanita dikit-dikit minta cerai dengan alasan yang tidak pas, tidak tepat. Kalau anak sudah ada, wanita demikian tidak mencium bau syurga, apalagi masuk dalam syurga. Berikutnya, tidak akan masuk syurga adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah jadi pemimpin rakyat. Entah itu tingkat kabupaten, provinsi, tingkat nasional. Dia jadi pemimpin rakyat. Tapi dia korupsi, dia nipu daya rakyat, dia tidak berlaku adil pada rakyat, besok tidak akan mencium bau syurga. Man yastar'ihillah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa ghasul li ra'iyati ahramallahu alaihi ra'atal jannah. Siapa-siapa diberikan amanah oleh Allah mimpin rakyat. Di dalam dia mimpin rakyat, dia pernah nipu daya rakyatnya, korupsi. Tidak adil. Maka dia tidak akan peroleh baunya syurga, apalagi masuk syurga. Siapa lagi yang tidak akan cium bau syurga, saudara Nabi? Sabda Jibril pada Nabi, ya Rasulullah, tarikul jamaah min umatika la yajidu rihal jannah in kana amaluhu aktsara min amali ahli al-adi. Ya Rasulullah, umatmu yang tidak pernah solat jamaah. Dari rumah tidak jauh dari masjid dan musalla. Tanpa uzur halangan, maka mereka tidak akan mencium bau syurga kalau tidak pernah mau berjamaah. Walaupun kebaikannya di mana-mana ada kebaikannya. Lebih banyak kebaikan dia daripada amal semua penduduk negeri, duduk suatu desa, suatu wilayah. Lebih banyak kebaikan dia sendiri. Tapi tidak suka berjamaah, maka dia tidak akan mencium baunya syurga. Karena itu tidak bisa 5 waktu yang 4, tidak bisa 4 ya 3, tidak bisa 3 ya 2. Kalau pilih 2, solat subuh jamaah dan isya berjamaah. Gitu dia. Subuh jamaah sampai dengan solat tahajud semalam-malam penuh. Isya berjamaah sama dengan setengah malam solat tahajud. Demikian Nabi menerangkan. Kemudian berikutnya, gimana hukumnya laki-laki pakai emas dan pakai sutra, itu yang diharamkan. Nabi SAW pernah mengangkat emas dan sutra. Hadzani haramani lirrijal hillul linisa. Dua barang ini haram bagi laki-laki, halal bagi kaum perempuan. Emas dan sutra. Maka kalau ada laki-laki pakai emas, laki-laki pakai sutra, haram hukumnya, dosa hukumnya. Demikian. Dan berikutnya, gimana hukumnya jamaah bikin jamaah baru? Kalau sudah selesai solat jamaah yang satu, yang sebagian sudah selesai, ya silakan bikin jamaah baru. Tapi kalau belum selesai orang jamaah, dia bikin lagi jamaah baru di belakang. Mulai dari rakaat pertama, tak boleh, harus ikuti jamaah yang ada.
Nanti kalau ternyata kurang rakatnya, mereka tambah. Lah imam salam yang terlambat tadi, bikin jamaah lanjut, dia tambah rakatnya berapa? Itu namanya makmum masbuk. Dah boleh dia bikin solat jamaah sebelum selesai jamaah yang pertama. Kemudian wanita potong rambut, potong bulu, keriting rambut, itu tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Yahrumu taj'idu sya'ri, diharamkan orang keritingkan rambutnya. Gimana hukumnya suka ngadu domba, fitnah, jelek-jelekkan orang seperti zaman sekarang? Nabi mengancam, siapa-siapa yang suka ngadu domba orang, maka dia tidak akan masuk surga. Adkhulu jannah qattatun aina mamun. Tidak masuk surga orang-orang yang suka ngadu domba, memfitnah sesama. Nabi SAW pernah lewat di kuburan sama para sahabat. Gitu lewat kuburan, Nabi nangis. Sahabat tanya, apa yang menyebabkan kau nangis ya Rasulullah? Kalian tak dengar apa yang ku dengar? Tidak ya Rasulullah. Dua orang sedang menangis dalam kuburnya dan disiksa dalam kuburnya dengan siksaan yang sangat pedih. Apa dosa mereka ya Rasulullah? Yang satu suka memfitnah, adu domba, menjelek-jelekan orang sana kemari. Yamsi bainahum bin namimah. Sana kemari jelek-jelekan orang. Yang satu lagi yaitu lastansi minal baul, dah hati-hati pada kencing sendiri atau kencing anaknya. Maka mereka diazab siksa dalam kuburnya siang malam. Kemudian Nabi menyuruh sahabat ambilkan pelepah korma, 2 buah. Taruh sebelah, yang satu sebelah ini, yang satu lagi di atas kubur ini. Ya Rasulullah, bermanfaat. Betul, manfaat selama pelepah korma itu masih basah, belum kering. Dia bertasbih kepada Allah, meringankan azab orang di dalam kuburnya. Sabda Nabi SAW. Itu dia. Siapa lagi yang tidak masuk surga? Orang-orang yang memutus silaturahim. Orang-orang suka memutus silaturahim tidak akan masuk surga. Siapa lagi orang suka nipu daya? Siapa lagi orang-orang pelit dan bakhil? Apalagi tidak masuk surga itu orang-orang yang tidak pandai melihara harta bendanya, miliknya, atau keluarganya, atau membantunya. Kemudian, gimana cara kita beri nama? Beri nama yang baik menurut sunnah Nabi, an yusina ismahu. Hendaklah engkau berikan nama yang baik. Kau sudah beri nama yang baik, tapi belum jamin jadi orang baik. Tergantung pendidikannya, pergaulannya, kawan bergaulnya, itu juga menentukan baik tidak baiknya seorang. Tapi kita sudah laksanakan sunnah Nabi, yaitu memberi nama yang baik, yang baik. Apa hukumnya kita iri hati? Para pendengar, iri hati itu sangat berbahaya. Orang iri hati, dia akan jadi orang bangkrut besok hari kiamat. Pahalanya diberikan pada orang tempatnya iri hati. Dan iri hati itu menyebabkan pahala kebaikan kita hapus pahalanya, hilang pahalanya. Yakum wal hasada, innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hutabah. Jauhkan diri pada hasad dan iri hati, kerana dapat menghilangkan, menghapuskan pahala-pahala amal soleh. Sebagaimana yaitu api yang memadamkan, peti air memadamkan api yang menyala. Kemudian gimana hukumnya menyebar aib orang lain? Nabi mengatakan, man satara musliman satarahullah. Siapa nutup aib orang, Allah tutup aibnya. Wa man kashafa auratan mukmin. Siapa yang menyebarkan aib orang, Allah akan sebarkan aibnya. Sampai aib yang paling dalam di dalam rumah tangganya akan kesebar keluar. Nauzubillah min dzalika. Padahal semua kita punya aib, cacat, celah juga. Kira tidak ada aibnya orang yang menyebarkan aib. Dia justru lebih banyak aibnya. Bisa jadi. Baik. Gimana kalau seorang suka ngerenten? Para pendengar, orang suka ngerenten ya dosa, haram hukumnya. Dan
Orang yang suka ngerentan itu, kalau dia makan hasilnya, maka doa-doanya tidak kabul. Nabi mengatakan, atib mat'amaka takun mustajabad dakwah. Makanlah, minumlah yang halal, maka doamu pasti kabul, doamu akan dikabul Allah. Satu suap makanan haram, kau makan 40 hari, solatmu tidak terima Allah, 40 hari doamu tidak kabul. Gimana tulab talibat mahat? Mudah-mudahan. Kemudian, apa syarat kita bertobat? Apa tanda tobat kita terima Allah? Para pendengar, kalau kita perinci syarat bertobat, pertama yaitu ada pengakuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada penyesalan, at-taubah an-nadamah. Tobat itulah penyesalan. Yang berikutnya, bertekad tidak ngulang lagi dosa itu. Jangan tobat sambal. Yang berikutnya, menjauhi dosa kembali. Tidak lagi berbuat dosa. Kemudian melaksanakan yang padu-padu, bereskan yang padu-padu. Tak yang padu-padu. Kalau kita pernah tinggalkan amalan padu, seperti solat, puasa dan sebagainya. Kemudian minta halal dari orang yang pernah kita ambil hartanya. Tak rugikan orang, minta halal. Kemudian melatih diri untuk taat. Melatih diri untuk selalu taat, tekun rajin ibadat. Kemudian makanan kita harus halal, minuman halal. Itu syarat kita tobat. Yang perbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Taala, minta maaf pada manusia tempat kita berbuat salah. Itu dia. Kemudian tanda-tanda pada orang yang diterima tobatnya. Yang pertama, yaitu rajin nuntut ilmu. Rajin nuntut ilmu. Tanda tobat diterima Allah. Kemudian semakin rajin ibadah, yazdadu fil ibadah, bertambah rajin ibadah, tanda tobat diterima Allah. Yatasaddaqu bipuduli mali, rajin sedekah dengan hartanya, tanda orang itu diterima tobat oleh Allah. Ibu Sumi, Ibu M. Syafi'i, dan ibu yang lainnya. Alhamdulillah. Yang berikutnya, tanda taubat diterima Allah, dia tidak lagi suka bertengkar, berkelahi. Dia saling memaafkan kepada temannya bermusuhan. Sudah, tidak ada lagi permusuhan. Kemudian, tanda taubat orang berpakaian yang sopan. Tidak lagi berpakaian yang tidak sopan. Sesuaikan dirinya. Kemudian, dia berteman dengan orang baik-baik. Dia lagi berteman orang-orang jahat. Tanda taubat diterima Allah. Dia berubah akhlaknya, adabnya, sopan santunnya, tanda tobat diterima Allah. Kemudian dia merubah cara tidur, tidak tidur bermewah-mewah sehingga malas dia bangun tengah malam untuk tahajud, bangun untuk solat subuh berjamaah. Itu tanda tobat seseorang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita lanjut. Pak Tuan Guru, apakah ada solat sunat yang lain setelah solat asar? Ada. Masuk masjid, ya solat tahiyatul masjid. Anda berwudu, ya solat sunat wudu. Yang lain-lain bisa terhalang karena tidak boleh solat sunat selesai solat padu asar, selesai solat padu subuh. Sampai matahari terbit, sampai matahari tenggelam kalau asar. Demikian. Solat hajat, tidak boleh habis asar. Solat taubat juga tidak boleh. Nanti setelah maghrib, baru anda solat taubat kalau anda mau. Allah akan mengampuni dosa seorang hamba, kecuali syirik. Kenapa tukang seher Fir'aun tobatnya diterima Allah, sedangkan Fir'aun diri tidak diterima Allah? Para pendengar, tukang seher itu kan begitu melihat kenyataan yang ada, maka langsung mereka bertobat, mereka nyadar, mereka nyatakan tauhid. Sedangkan Fir'aun baru mau bertobat pada saat yaitu
nyawanya sampai tenggorokan. Dia tenggelam di Laut Merah, mau mati, baru mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman pada Tuhan, Tuhannya Nabi Musa, Nabi Harun. Sudah mau nyawanya kecabut. Tapi kalau tukang sihir di zaman Fir'aun itu segera sadar, insaf, tidak dalam keadaan pama sudah kepepet, enggak. Itu dia perbedaannya. Sehingga taubatnya para ahli sihir diterima Allah, taubatnya Fir'aun mau mati, baru dia taubat, terlambatlah dikau. Itu ibaratnya. Okay? Jangan sampai lambat. Nah itu Nabi nyuruh kita segera bertobat. Badiru bit taubah qoblal maut. Badiru bil a'mal yang salihat qabla an tastajilu. Wasilul ladzi bainakum baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu ta'ala. Wakthiru sadaqah bisri wal alan tunsaru tujbaru turzaku. Nabi mengatakan, segeralah kalian bertobat sebelum kalian keburu mati. Segeralah kalian beramal soleh sebelum kalian sibuk dengan berbagai macam sibukan penghalang ibadah. Segeralah kalian nyambung hubungan dengan Allah dengan melalui banyak zikir. Tadi salah seorang di antara peserta solat Jumat di Rutan Selong, kelihatannya dia itu pernah ngaji pondok pesantren, ustaz, kelihatan dia minta ijazah amalan 1 minggu yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Tiap hari Jumat baca 1000 kali ya Allah ya Allah ya Allah. Tiap hari Sabtu la ilaha illallah 1000 kali juga. Tiap hari Ahad ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Tiap hari Senin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiap hari Selasa Allahumma shalli salim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi atau wa ala ali sayyidina Muhammad 1000 kali. Tiap hari Rabu astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Tiap hari Khamis yaitu subhanallah bihamdi subhanallahal azim 1000 kali. Dia minta ijazahnya. Kita jabat tangan minta ijazah untuk kami amalkan di dalam penjara. Apa yang kami harus baca? Ya kita anjurkan banyak baca Quran supaya tenang dalam penjara. Baca Yasin, dapat ampunan. Baca Waqiah tiap malam, murah rezeki. Baca Tabarak, Al-Mulk, insyaAllah bebas dari azab kubur. Kemudian baca surah Ad-Dukhan. 70,000 malaikat mintakan kita ampun pada Allah Ta'ala. Allah buatkan kita rumah dalam syurga. Kemudian baca surah Sajadah. Sama dengan orang yang solat sunat Lailatul Qadar. Berikan oleh Allah taufik hidayah dan ilmu yang manfaat. Itu diamalkan, dibaca insyaAllah tenang hati dan pikiran. Gitu kita sampaikan pada saudara kita di penjara. Gimana hukum orang solat Jumat tapi tidak mendengarkan 2 khutbah? Orang yang sudah merokok tapi tidak berwuduk lagi pada pendengar. Orang yang solat Jumat tapi tidak mendengar khutbah terlambat datang, maka berarti ibaratnya orang solat Zuhur hanya 2 rakaat, pahalanya berarti solat Zuhur 2 rakaat, tidak 4 rakaat. Karena 2 khutbah sebagai pengganti 2 rakaat solat Zuhur. Jadi pahalanya setengah karena tidak dengar khutbah. Orang sudah merokok, kemudian dia tidak berkumur-kumur. Jelas perbuatan demikian. Dia sudah mengerjakan perbuatan nur sebagian haram, hukumnya merokok. Bagian lagi mengatakan makruh, hukumnya merokok. Lantas dia tidak berkumur-kumur. Di sini dikatakan tidak berduduk lagi. Ya alangkah baiknya berwuduk lagi. Tapi andai kata wuduknya belum batal, cukup dia berkumur-kumur atau pakai sikat, pakai siwak, supaya tidak bau mulutnya karena rokok. Bagaimana ketentuan waktu solat bagi orang yang istihadah? Para pendengar, orang istihadah artinya orang perempuan keluar darah penyakit. Masuk waktu, dia bersihkan
darah-darah keluar, dia tutup jalan keluar darah, segera berwudu, segera solat. Nanti juga demikian solat berikutnya. Gitu masuk waktu, bersihkan darahnya, tutup dia, dah tutup pakai kapas, pakai softtek, pakai pempes atau pakai kambut, kemudian segera berwudu, segera solat. Demikian, Apakah harus mandi atau cukup dengan wudu saja? Bagi wanita yang istihadah, cukup dia itu bersih-bersih, boleh mandi, tapi tidak wajib mandi kecuali sudah haid. Kemudian dia bersih dan berwudu segera kalau sudah masuk waktu. Demikian, Mengapa telapak tangan dan kening harus menyentuh tempat sujud dalam solat? Memang itu harus. Kalau tertutup kening, telapak tangan, yang tidak sah solat kita. Baik kaum lelaki maupun wanita harus tersentuh kening dan harus tersentuh telapak tangan di dalam kita sujud. Kalau tidak, tertutup atau terhalang, maka solat bisa tidak sah. Karena itu harus hati-hati, jaga betul. Itu ketentuannya. Apakah kita dengarkan bacaan Quran melalui HP, melalui radio? Harus kita simak, harus kita dengar dengan baik. Betul. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Quran, diamlah kamu, dengarkanlah supaya kalian dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rombongan datang dari suatu perjalanan, kemudian dia melaporkan pada pemerintah, pada ulama setempat, wah tadi malam mereka melihat bulan tanggal 1 Syawal. Pagi hari dia baru datang. Apakah diumumkan bahwa hari itu hari lebaran? Betul. Dan itu pernah terjadi. Ada rombongan sahabat pergian, mereka ada melihat bulan. Kemudian pulang mereka ke Madinah dalam keadaan sudah pagi. Dia menyampaikan, kami lihat bulan ya Rasulullah tanggal 1 Syawal. Bersyahadat, bersumpah, semuanya sanggup. Nya diumumkan bahwa hari itu adalah hari lebaran, solat Idul Fitri, dan mereka membatalkan puasa. Kenapa? Sudah kelihatan bulan. Itu contohnya. Apa doa yang dibaca setelah salam solat sambil meletakkan tangan kita? Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahumma dzib annil hamma wal hazan wal ghamma. Maka insyaAllah kita akan menjadi orang yang tenang hati dan pikiran kita. Amin. Allahumma amin. Itu kita baca. Mudah-mudahan tercapai harapan kita. Lanjut. Ada hadis Nabi, iyakum wa dukhula ala nisa. Faqala rajulun minal ansar, apa ra'aita al-hammu? Faqala Rasulullah al-hammu al-maut. Hindarkan diri kalian masuk kepada wanita, sembarang wanita, sama wanita, berdua-duaan dengan wanita halal nikah. Orang laki-laki bertanya, Rasulullah dari kaum Ansar, gimana kalau kita bersama, kita punya ipar, bersama ipar di rumah, tidak ada orang lain. Maka Nabi mengatakan, bersama ipar itu adalah merupakan kematian, bahaya, dosa, maksiat, setan akan menggoda kita. Karena itu jangan sama ipar berduaan di rumah kita. Banyak terjadi ipar berhubungan dengan iparnya, dengan suami kakaknya. Akhirnya bisa terjadi ipar juga hamil. Akhirnya istri diceraikan untuk dapat kahwin dengan si ipar. Na'udzubillah min dzalika. Itu dia para pendengar.
Apa bunyi hadis? Orang yang suka menunda-nunda membayar hutang. Nabi bersabda, matulul gani zulmun. Nunda-nunda bayar hutang itu berbelit. Bayar hutang adalah perbuatan zalim, perbuatan jahat, perbuatan aniaya. Jadi kita harus segera membayar. Nanti keburu meninggal dunia. Dan sampai sudah meninggal, hutang belum dibayar. Nyawa kita katung-katung antara bumi dan langit. Tersiksa sampai hari kiamat nanti. Nauzubillah min dzalika, karena itu yakum waddain. Sabda Nabi, hindarkan diri pada sedang berhutang. Karena banyak hutang itu menyebabkan kamu tidak tenang malam hari, sinadina siang hari. Malam hari tidak bisa tidur-tidur. Siang hari malu lewat di depan rumah orang tempat kita berhutang. Akhirnya sinadina siang hari, merasa tidak tenang malam hari. Apakah kalau kita haid, tak boleh pakai sampo? Kenapa tidak boleh? Pakai. Supaya bersih, harum bagi sang suami. Apa harus kita katakan? Lakukan. Pada orang yang mau menikah. Ya, kalau sudah ada calonnya, silakan. Anda solat sunnah istikharah, dia perhatikan orangnya. Okay. Nabi mengatakan, yaitu tungkaul mar'ah dia arba'in. Wanita dinikahi karena mandang 4. Karena cantiknya, karena kayanya, karena keturunannya orang baik-baik, dan karena agamanya, ilmu agama, dan dia mengamalkan agama dengan baik. Maka kalian akan bahagia kalau patokan pertama melihat agamanya, melihat ilmu agamanya. Apa saja niat orang yang mau nikah? Niatnya adalah untuk menghindarkan daripada berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah dalam Quran. Fankihu ma thabalakum minan nisa. Nikahilah wanita-wanita yang baik, 1, 2, atau 3, atau 4. Jadi melaksanakan perintah Allah untuk nikah, itu niat kita melaksanakan. Terhindar pada dosa dan kemaksiatan dan fitnah. Itu niat kita melaksanakan perkahwinan. Gimana cara kita tahu orang kita istikharahkan itu baik bagi kita? Apabila anda sudah solat istikharah, sekali, 2 kali, 3 kali, anda merasakan kenangan jiwa dan batin, cocok hati kepadanya, insya-Allah itu adalah berarti pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ma khaba man istakhara, tidak pernah merugi orang-orang suka istikharah, cari pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana hukum mengucap salam hadap kubur campur? Kubur Islam dengan kubur non-Islam. Seperti di Selong, lah barat SMA 1. Ya, kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin. Assalamualaikum, hai ahli kubur, baik laki maupun perempuan, Islam maupun beriman. Kan sudah kita sebutkan. Yaitu almarhum yang iman Islam, bukan yang non-Islam, bukan non-iman. Okay? Maka tidak salah, keliru kita. Jadi demikian, apabila anda lewat di kuburan, ada campur laki perempuan, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Demikian kita ucapkan. Berarti khusus untuk orang beriman doang, tidak untuk orang yang non beriman, walaupun situ ada kubur mereka. Berapa jumlah nisab padi wajib dizakatkan? Apabila seorang panen mendapatkan padi kita 13 kintal. 13 kintal wajib keluarkan zakatnya 10%. 1 kintal 30 kilo. Dapatnya 13 kintal. 1 ton 3 kintal. Zakatnya 1 kintal 30 kilogram padi. Kalau uang, harga 80 gram emas.
Kalau harganya setengah juta 1 gram, berarti 40 juta nisabnya uang. Kalau harganya 1 juta, berarti 80 juta nisabnya uang. Kita keluarkan zakatnya 2,5%. Itu dia. Silakan hitung berapa zakatnya. Kalau 80 juta, kita ambil 2,5%. Doa orang teraniaya itu adalah doa yang kabul. Betul. Ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian pada doa orang teraniaya. Karena antara dia dengan Allah tidak ada lagi yaitu dinding atau batas. Didengar Allah, Allah bersumpah, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Demi kemuliaanku dan besaranku, ku akan bela kamu dalam tempo yang tidak lama. Demikian sumpah Allah pada dirinya akan membela orang yang teraniaya. Gimana kalau orang nyakitin kita, perasaan kita? Apa itu juga termasuk tidak hanya teraniaya karena uang kita diambil, harta kita diambil. Juga termasuk kita dipitnah, kita jelek-jelekan, kita disebarkan aib kita, atau dia menuduh kita, fitnah kita. Termasuk juga kalau kita doakan, doa kita akan dikabul Allah insya-Allah taala. Nauzubillah, yang terjadi demikian. Saya minum balik. InsyaAllah besok malam pengajian kita di musallanya Al-Mukarramah Minda kita. Musalla Sirzam. Musalla Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid SAG. Okay? Mudah-mudahan kita dapat barokah kerana berikan pengajian di musalla beliau di Gelang sana. Alhamdulillah wa syukrulillah. Siapa yang berhak kita berikan zakat harta yang kita miliki? Apakah kita berikan kepada keluarga atau kita serahkan pada badan otonom yang mengelola zakat tersebut? Para pendengar, Nabi mengatakan, wabda bimain ta'ulu. Mulailah kamu berbuat kebaikan pada orang-orang yang jadi keluarga dekatmu, tapi bukan yang jadi tanggungan kita. Kalau istri, anak, ibu, bapa, tanggungan kita, saudara, tanggungan kita, jangan berikan zakat. Kita berikan nafkah. Tapi kalau keluarga kita yang jauhan, pememisan kita, paman kita, bibi kita, silakan berikan zakat. Ini baru yang jauhan. Demikian kepada anda. Boleh berikan melalui badan yang dibentuk pemerintah, umpama badan amil zakat. Tapi jangan lupakan keluarga, famili kerabat yang bukan tanggungan kita. Apa langkah harus kita tempuh agar kita bisa mencapai keikhlasan yang sungguh ikhlas? Kita perintah untuk ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tiada mereka diperintah melainkan ibadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agama Allah. Maksudnya supaya kita ibadah dengan ikhlas. Kenapa? Namal amal bin niat. Amal itu digantung niat. Kalau niat kita baik, ikhlas, maka diterima amal ibadah. Kalau tidak ikhlas, maka tidak diterima Allah. Gimana caranya? Tidak ikhlas, istiqamah. Maka nalillah wal muttasil, maka nali ghairillah bahwan mumpasil. Pada dikerjakan semata-mata karena Allah, pati orang istiqamah. Pada dikerjakan tidak karena Allah, maka pati orangnya celu-cela, Senin Kemis, angin-anginan, kumat-kumatan. Itu dia. Karena itu pasang niat yang ikhlas. Moga-moga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Tandanya istiqomah. Siapa istiqomah? Tanda ikhlas. Siapa tidak istiqomah? Tandanya tidak ikhlas. Ada udan di balik gelembung, ada udan di balik batu. Tak ikhlas. Itu bahayanya kalau tidak ikhlas. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Punya bagi seorang menurut niatnya. Makin besar ikhlasnya, makin besar pahala kebaikannya. Makin kurang ikhlas, makin kurang pahalanya. Mari perhatikan ketulusan, keikhlasan kita. Amin. Allahumma amin.
Iya. Apakah setelah kita kunut, kita harus cium tangan seperti kita membaca doa? Tidak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Langsung saja kita sujud, tidak perlu cium tangan, gosok dua tangan di wajah kita. Tapi ingat, dalam imam membaca doa kunut, maka tidak sampai selesai diaminkan. Imam baca doa kunut, Allahumma dina fi man hadait, wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma atait, wa qina wasrif anna syarra ma qadait. Sampai di sana kita makmum baca amin, 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 amin. Kemudian setelah itu, kita tidak baca amin, baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu dia. Lanjut sampai selesai, kita tidak baca amin. Baca sendiri. Kenapa? Karena tidak doa. Itulah puji-pujian pada Allah. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nahu la yazil ma walait. Wa la ya'izu man adait. Tabarakna rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tanda baca amin. Baca sendiri. Okay? Karena itu, maka semua makmum harus hafal doa kunut. Karena tidak semuanya diaminkan. Baca sendiri. Itu dia. Gimana hukumnya? Kita tidur pakai bantal. Tempat duduknya para masyayikh ma'had umpama. Boleh dan boleh. Kenapa tidak boleh? Okay? Bantalnya suci. Kita tidur di atas bantal yang suci. Tentu bagus. Okay? Kira-kira dapat barokah juga. Bekas tempat duduknya, pantatnya para tuan guru kita. Gimana hukumnya? Dua orang baca azan. Muazzin pertama sampai setengah azan, tidak bisa lanjutkan. Dia kumat, batuknya, bengeknya. Tidak bisa melanjutkan. Dilanjutkan oleh orang kedua, melanjutkan azan dari yang pertama. Boleh dan boleh. Kanggo dan kanggo. Gitu. Tidak apa-apa, silakan. Baca azannya, dilanjutkan. Baik. Apa kita baca waktu kita motong rambut? Motong rambut anak-anak, motong rambut orang dewasa, ya kita berdoa saja. Ya Allah, jadikanlah bayi yang saya cukur ini jadi anak yang soleh, yang taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada orang tuanya. Kalau orang dewasa, ya dalam hati aja. Mudah-mudahan orang yang saya cukur ini mendapat barokah. Jadi orang baik, orang mulia, begitu. Baik, terima kasih kepada anda. Berikutnya. Bagaimana kita memaknakan bahawa Allah Ta'ala bersemayam di arasy. Ar-Rahmanu alal arsyis tawa. Para pendengar, kita tidak boleh cara terjemahan seperti itu mengartikan. Maknanya adalah ditakwil. Allah Ta'ala berkuasa, menguasai arasnya. Bukan berarti Allah duduk di aras. Berarti aras lebih besar pada Allah. Dia Allah membutuhkan tempat. Butuh tempat, duduk itu adalah makhluk, bukan Allah Ta'ala. Allah menguasai, berkuasa sampai ke aras sana. Ya, ini. Gimana hukumnya? Orang berniat berbuat jahat tapi tidak dikerjakan, justru dia dapat pahala. Siapa yang berniat berbuat jahat dan jadi dikerjakan, dia dapat pahala. Kenapa? Bisa mengalahkan syaitan, bisa mengalahkan hawa nafsu. Berniat berbuat baik dan jadi dikerjakan, dapat pahala juga. Jadi berbuat jahat, dia dapat dosa 1. Jadi berbuat kebaikan, dia dapat pahala minimal 10 sampai 700 lipat ganda. Gimana hukumnya? Lakukan zina, ngetes kemampuan senggama. Kok ada ngetes-ngetesan? Nanti akad nikah, telah halal. Situ diketes. Okay? Jangan sebelumnya dites. Ya Allah, belum akad nikah. Tapi sudah nyatakan akan nikah. Tak boleh, tetap
haram, haruslah akad nikah baru ngetes. Ya ampun, ada hajat nggih. Apa beda antara yaitu rendah hati dengan rendah diri? Rendah hati itu namanya tawaduk, rendah diri itu namanya jubun alias pengecut. Beda. Rendah hati, tawaduk, mulia di sisi Allah. Man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati, diangkat derajatnya oleh Allah. Sedangkan orang jubun, orang pengecut, tidak berani, maka orang itu selalu terkebelakang. Kenapa? Tidak pemberani, pengecut orangnya. Tidak berani menegakkan kebenaran, tidak berani menyampaikan kebenaran. Dan Nabi mengatakan, qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran, walaupun terasa pahit untuk menyampaikannya, harus disampaikan. Demikian. Doa kita supaya kita jadi orang tidak mengecut. Wa inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabatid dain, qahri rijal. Tidak jadi orang pemalas, tidak menjadi orang pengecut, tidak menjadi orang yang terlilit hutang, tidak menjadi orang yang pelit bakhil. Banyak kelebihannya. Ini doa diajarkan Nabi pada seorang sahabat di dalam masjid. Siapa membacanya 2 kali sehari semalam. 1 kali malam, 1 kali siang, dia akan dapat kemuliaan dan kelebihan dari doa yang dibaca 2 kali sehari semalam. Demikian. Kemudian gimana hukumnya rumah kita hiasi berbagai macam hiasan. Tetapi rumah itu kita tempati berbuat dosa, berbuat judi, minum minuman keras, ya. Walaupun dihias seperti emas, tapi kalau dipakai untuk dosa maksiat, apa artinya? Hiasan itu tidak ada gunanya sama sekali. Lebih baik derhana, tapi dipakai untuk ibadah. 2 yang sangat dianjurkan oleh Nabi pada kita. Perbanyak oleh kalian baca Quran, perbanyak oleh kalian solat sunat di rumah kalian. Sedangkan solat padu kerjakan di masjid, di musholla. Kemudian berikutnya, bagaimana ajaran waktu telu? Para pendengar, bukan waktu telu, waktu telu. Itu nama satu kelompok masyarakat yang dulu rupanya mereka dapat dakwah Islam tidak sempurna, tidak lengkap. Baru datang dai balik mungkin dari Jawa, dari mana, nyampaikan ajaran Islam, belum sampai sempurna dakwahnya, sudah tinggalkan apa jumpainya, itu yang diamalkan. Sehingga disebut waktu telu. Bukan waktu telu, waktu 5 bukan. Jadi ajarannya tidak sempurna, ajaran Islam tidak sempurna. Kita punya kewajiban sekarang berdakwah pada mereka untuk menyempurnakan ajaran Islam. Kita sampaikan pada mereka, gitu mestinya. Okay? Gimana hukumnya seorang perempuan masuk Islam tidak dikhitan? Para pendengar, wanita tidak dikhitan, sah solatnya. Cuman dia dosa karena tidak melakukan khitan. Jadi kalau ada mau hitannya, silakan dihitan. Tapi kalau tidak dihitan, kalau dia solat, sah solatnya. Lain kalau kita laki. Tidak hitan dosa dan tidak sah solat kita. Kenapa? Najis yang tersimpan di tempat yang belum dihitan bagi laki-laki. Gimana hukumnya gemelan? Bunyikan gemelan. Para pendengar, pada dasarnya semua kesenian itu dalam Islam hukumnya adalah mubah. Rebana, gemelan. Asal di situ tidak ada dosa-dosa maksiat dilakukan. Silakan. Pama sekarang, musik dan sebagainya. Bana qasidah. Semuanya mubah. Selama tidak ada dosa maksiat, lakukan di situ umpama tari-tarian laki perempuan, dansa-dansi dengan aurat yang terbuka. Itu menyebabkan dia jadi haram. Tapi kalau hanya dibunyikan alat musik tersebut, tidak ada campur dosa, maka mubah hukumnya. Mubah hukumnya. Demikian para ulama menjelaskan.
Betulkah Rasul jumlahnya 313? Betul dan betul. Okay. Jumlah Rasul 313, jumlah Nabi sekian puluh ribu. Sekian puluh ribu Nabi-Nabi. Rasul yang dapat wahyu dari Allah wajib menyampaikannya. Tapi yang disebutkan Allah hanya 25 dalam Quran. Bagiannya tidak disebutkan siapa mereka, nama mereka, di mana mereka berada. Tapi kita wajib percaya. Rasul, laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah, wajib menyampaikan pada umat manusia tempatnya. Kemudian Nabi dapat wahyu tapi tidak punya kewajiban untuk menyebarkannya. Mana perbedaan solat awal waktu, solat tengah waktu, solat akhir waktu. Para pendengar, awalul waqti ridwanullah. Awal waktu kita dapat ridha dari Allah. Kemudian wasatul wajhi rahmatullah. Tengah waktu kita dapat rahmat dari Allah. Wa akhirul waqti afullah azza wa jalla. Solat akhir waktu kita dapat maaf dari Allah. Tapi masih ada waktunya. Bukan sudah di luar waktu. Tapi kalau sudah di luar waktu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka wail bagi orang-orang yang lalai dalam solatnya, lalai waktunya, lalai ikhlasnya, lalai khusyuknya. Itu dia termasuk. Okay? Di mana letak iktidal? Tangan kita di mana? Tahiyat akhir. Telunjuk diapakan? Para pendengar, kalau kita iktidal sudah ruku, Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Allahu akbar. Kita luruskan saja tangan kita untuk bergerak sujud. Bukan sedakap lagi. Tapi ada juga ulama mengatakan disedakapkan sebentar. Biar setelah itu turun untuk sujud. Ada mengatakan tidak. Diluruskan saja tanpa disedakapkan lagi tangan kita. Okay. Kemudian telunjuk kita pada waktu tahiyat awal maupun akhir. Disunatkan kita meluruskan telunjuk. Okay. Digerakkan untuk diluruskan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Turun naik. Bahkan ada yang saya lihat sendiri. Ada yang yaitu waktu asyhadu an la ilaha illallah. Muter, ngebor terus. Bagi kita, mazhab Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah, diluruskan saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Menunjukkan Allah itu Maha Esa. Allah itu satu. Tidak berbilang, dua, tiga. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Itu dia. Okay? Baik. Terima kasih demi untuk sempurnaan ibadah solat kita. Gimana hukumnya kita saling mencela tapi sambil tertawa? Para pendengar, pokoknya saling mencela tidak dibenarkan dalam Islam. Okay? Jangan saling mencela walaupun tidak sampai ke hati, tidak sampai yaitu dendam dan sebagainya. Hanya dalam ucapan. Walaupun demikian, tidak pas. Lebih baik sesuatu yang membawa kepada kebaikan, kemanfaatan. Saling mengingatkan, tidak saling mencela, tapi saling tertawa. Walaupun demikian, jangan. Nabi mengatakan, man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta yam. Siapa menghina saudaranya karena suatu kesalahan, maka sebelum mati, dia akan berbuat yang sama. Hasbi mri'in minasyari yakiru akhahul muslim. Sangat besar dosanya seorang mukmin apabila dia tega menghina saudara-saudaranya sama mukmin muslim. Jangan dihina. Kita tidak tahu nanti akhir hidup kita, tahu kita lebih terhina. Kemudian, gimana hukumnya solat witir habis solat isya? Memang Nabi menganjurkan. Habis solat isya, kemudian setelah itu anda kerjakan ba'diyah isya, umpama 2 rakaat, 4 rakaat. Kemudian anda kerjakan solat witir. Nanti habis tahajud, tidak boleh witir lagi. Tidak boleh witir lagi tahajud, ya tahajud saja.
Kemudian suami suka berjudi. Judi ayam, ngadu ayam. Ya dosa. Pertama ngadu ayam, menyakiti makhluk Tuhan, ayam. Sampai ada berdarah-darah dan sampai mati. Dia yang kedua, pakai taruhan, judi. Dosa juga, dua jalannya mendapatkan dosa. Dimana kalau kita baca doa, Allahumma ya muyassir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alina kul asir, bijahil basyirin nadhir. Dan mohon pada Allah, pada mudahkan segala urusan-urusan kita. Yang solid-solid, semuanya jadi mudah. Berkat kemuliaan Kanjeng Nabi SAW. Bertawassul pada Kanjeng Nabi SAW. Dan itu bagus, itu baik. Gitu. Itu ada dalam hizib Nahdlatul Watan. Kita sering pergunakannya. Sering dipakai oleh para masyayikh, para asatiz, para tuan guru kita. Allahumma ya muyassir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina kul asir, bijahil basyirin nadhir. Sekarang ini kita merasakan banyak kesulitan dalam hidup, banyak problema-problema. Allah menyatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar dari problema kesulitan. Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Siapa-siapa yang banyak baca istighfar, Allah jadikan hatinya tenang. Yang kedua, Allah memberikan jalan keluar dari problema kehidupan. Tiga, Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Itu kelebihan kita, yaitu banyak baca istighfar. Itu ditanya tadi oleh teman di rutan penjara, apa kami amalkan biar kami tenang? Apa kami amalkan biar hutang cepat kebayar, kesauran? Semua kita sampaikan tadi, alhamdulillah. Baik para pendengar, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, gimana hukumnya pengurus masjid bukan keturunan dari pewakif tanah masjid? Para pendengar, kan tidak mesti, tidak wajib. Yang jadi pengurus masjid adalah keluarga dari orang berwakaf. Yang berwakaf dan meninggal dunia. Wakaf tanah untuk bangunan masjid. Apakah nanti anaknya, keluarganya harus jadi pengurus? Ya kalau mampu silakan dalam musyawarah dimusyawarahkan. Tapi kalau dia tidak bakatnya, tidak mampu, dia sibuk dan pengen jadi pengurus. Yang namanya pengurus harus selalu hadir di masjid. Tiap solat jamaah hadir, tiap pengajian hadir. Itu namanya pengurus. Saya dulu berhenti jadi pengurus Masjid Agung. Saya tidak bisa hadir setiap waktu. Kenapa? Saya punya musola. Saya bikin musola, tempat kami pengajian, tempat kami jadi imam. Kemudian membaca azan dan sebagainya. Tak mungkin bisa hadir selalu. Maka kita tidak jadi pengurus. Orang jadi pengurus, orang yang harus aktif di masjid. Dia yang jadi pengurus ini, orangnya jadi pegawai, jadi petugas. Tak mungkin selalu hadir. Maka boleh tidak menjadi pengurus di masjid yang orang tuanya berwakaf dulu. Dengan dasar musyawarah. Demikian. Terus tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang marah, tidak ada kecewa. Kenapa? Karena yang punya turunan berwakaf, dia sibuk, banyak tugas, banyak kerjaan. Pama jadi kepala desa, jadi camat, jadi tugas apa. Tak mungkin dia bisa tekun di masjid. Maka boleh dia tidak jadi pengurus. Apa artinya kalau hanya jadi pengurus nama doang, tapi tidak aktif di masjid? Jangan. Demikian pada anda. Makanya dasar musyawarah. Tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang dirugikan. Baik, kita lanjut. Tiang dari Joben ingin bertanya, kita dikasih uang sama orang non-Islam. Katanya untuk sedekah. Lalu dikasih baju juga, baju bekas. Pak, kita harus mengambilnya. Memakai baju. Boleh kita ambil uangnya selama kita tahu bahwa hasil dari yang halal. Boleh kita ambil pakaian bekasnya, tapi dicuci dulu. Cuci dulu, siapa tahu ada najis di situ. Demikian pada Joben.
Baik. Lanjut. Dia mau tanya, kita selesai solat, kita kirim bacaan. Pahala bacaan Fatihah untuk orang sudah meninggal dunia. Apakah bisa sampai kepada orang sudah meninggal dunia? Dari Mas Bagi, sangat bisa. Bapak Tuan Guru Bajang. Tak kenal lagi, Pak Tuan Guru Bajang. Nah, lihat gambarnya, balihonya. Bapak Tuan Guru Bajang mengatakan 3 yang paling berharga bagi orang sudah meninggal dunia. Pertama, kita bacakan istighfar. Mohonkan ampun pada Allah, bacakan istighfar, mintakan ampun. Yang kedua, bacakan yaitu Yasin atau Al-Quran, Fatihah umpama. Yang ketiga, kita sedekahkan. Niatkan untuk yang sudah meninggal dunia. Nabi nyuruh kita sedekah untuk orang sudah meninggal dunia. Ya Ali, sadaq ala mautika. Sedekahlah kamu, hai Ali, untuk keluargamu yang sudah meninggal dunia. Allah suruh malaikat ngantarkan pahala sedekah, pahala bacaan Quran, pahala istighfar. Gitu dia. Silakan bacakan Fatihah. Al-Fatihah lima quri'at laha. Fatihah menurut niat orang yang membacanya. Untuk orang meninggal dunia, untuk kita masih hidup, untuk keluarga yang jauh, disilakan. Makasih. Baik. Mau nanya, ya Syekh, saya Rizki dari Labuan Haji. Apakah benar dosa anak yang pacaran akan ditanggung oleh orang tuanya? Dalam Al-Quran ada sebutkan, Allah taziru wa ziratun wizra ukhra wa la taziru wa ziratun wizra ukhra. 2 ayat. Sungguhnya orang berdosa dia akan nanggung dosa orang lain. Orang berbuat dosa tidak nanggung dosa orang lain. Masing-masing nanggung dosa sendiri-sendiri. Anak berbuat dosa dia tanggung diri. Tapi kalau orang tua tidak nyekolahkannya, tidak mendidiknya, maka anak itu berbuat dosa, orang tua juga ikut menanggung dosa. Man taraka waladahu jahilan kullu dzambin ya'maluhu kana alaihi. Siapa membiarkan anaknya tidak didik, tidak dapat ilmu agama, dan dia berbuat dosa maksiat, maka orang tuanya ikut juga nanggung dosanya, dapat dosanya. Mungkin walaupun dia sudah dididik agama, masukkan perguruan agama, madrasah, tapi karena pergaulannya, teman bergaulnya orang-orang tidak baik, maka dia berbuat dosa juga. Orang tuanya sudah mendidik, sekolahkan, tapi dia berbuat dosa. Tanggung jawab si anak itu sendiri. An-nas ala dini khalilih. Manusia menurut perbuatan, agama, tingkah laku, akhlak sahabatnya. Karena itu hendaklah kalian pilih-pilih sahabat supaya itu menjadi teman kamu dari dunia sampai akhirat. Nabi mengatakan seseorang bersama temannya, siapa yang dicintainya di dunia, itu temannya sampai akhirat. Cinta alim ulama sama alim ulama di akhirat. Mereka masuk surga dan ngiring masuk surga. Kalau teman kita orang tidak baik, dia masuk neraka, ngiring masuk neraka. Karena itu, lihat siapa teman anda bersahabat. An-nas ala dini khalili. Manusia menurut temannya, sahabatnya. Itu dia. Okay? Jadi kalau tidak pernah dididik, maka anak berbuat dosa, orang tua dapat dosa. Dosa anaknya. Tapi kalau sudah dididik, sudah dinasihatin, peringatin, masih aja berbuat dosa. Okay? Padahal dia sudah dididik, sudah diajar, sudah disekolahkan, maka tanggung jawab si anak. Baik. Terima kasih ada doanya. Tiang dari Joben, kapan Tiang akan melihat Pak Ustadz? Apa sekarang tidak melihat? Kan bisa dilihat saya. Di Facebooknya Ibu kelihatan. Okay? Saya kelihatan, Anda juga bisa melihat langsung. Okay? Yang ingin sekali melihat Pak Ustadz, sudah silakan lihat di Facebook, YouTube. Yang ingin bertemu dan minta doa dari Pak Ustadz agar anak Tiang menjadi anak yang soleh, bermanfaat bagi agama, nusa bangsa, berguna bagi orang banyak. Saya doakan, mudah-mudahan seperti yang perlu niatkan, harapkan, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh, jadi anak yang taat, berguna bagi agama nusa bangsa, bakti kepada orang tua, sayang kepada sesama.
Dia kan kelihatan kami. Okay? Alhamdulillah. Itu juga saudara-saudara kami yang ada di Jepang, ada di Abu Dhabi, ada di Riyadh, ada di Kota Makkah, ada di Yaman. Mudah-mudahan anda semuanya di negeri orang aman, selamat, bahagia, dapat rezeki yang murah, yang barokah, yang halal. Itu dikirimkan kepada keluarga di tanah air. Moga-moga. Itu juga yang ada di Malaysia. Paling banyak saudara kami yang ada di Malaysia. Mudah-mudahan anda semuanya selamat, aman, damai, bahagia, dapat rezeki yang banyak, yang halal. Amin. Lanjut. Dari Kota Raja ni. Dari Kota Raja. Dari Mami sana, yang tidak ingat le program radio. Program di radio kita tiap malam Sabtu, seperti malam ini, tiap malam Selasa. Dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Ya, kadang-kadang maju dikit, mundur dikit, gantung situasi keadaan waktu. Itu dia. Malamnya malam Selasa, malam Sabtu, jamnya dari jam 8 malam sampai 10 malam. Silakan pelinggi ikuti dari Kota Raja. Betulan kemarin hadir di pondok kami hari Kamis, sesi kami beri pengajian di rumah sakit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi jalan kita untuk bersahabat dari dunia sampai akhirat. Anta ma'aman ahabba ilaika yaumal qiyamah. Kau bersama siapa yang kau cintai dunia, tu temanmu sampai di akhirat. Sabda Nabi kepada para sahabat. Wah, sahabat senang kali yang mereka cari sahabat orang-orang mulia, orang-orang baik. Kenapa? Itu teman dari dunia sampai akhirat. Itu jadi kasih di dunia sampai akhirat. Moga-moga. Baik. Ada orang dikasih uang oleh calon bupati. Mana calon bupati? 50 juta untuk beli suara. Tapi uangnya sudah dipakai. Pak boleh Pak Tuan Guru pengadangan. Para pendengar. Memberi uang untuk orang. Supaya milih dia. Tu namanya nyogok. Dilarang menurut undang-undang negara, dilarang menurut agama ar-rashi wal murtasi benar. Orang nyogok dan disogok sama-sama dalam api neraka. Kemudian uang 50 juta sudah dipakai lagi. Tambah lagi dosanya. Ya Allah, 3 kali dosa diperolehnya. Dosa menurut agama, dosa menurut pemerintah, melanggar undang-undang, bisa masuk penjara, bisa dipidana. Siapa yang nyogok orang untuk milih dia. Ya Allah. Kemudian belum dia berikan orang, dia sudah habiskan. Oleh orang dikasih, orang dipercayai. Ya, semakin rugi. Demikian. Jadi semuanya salah menurut agama, salah menurut negara, pemerintah. Pengadangan. Apa Pak Hanafi di sana? Mudah-mudahan sehat walafiat Pak Hanafi. Baik. Hidup adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah anugerah yang dipercayakan. Semua yang kita miliki hanyalah titipan. Kesehatan adalah segalanya untuk bisa menikmati semua yang ada. Maka bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka nikmatku akan bertambah padamu. Tapi kalau kalian kufur, azabku yang maha pedih bagi orang yang tidak pandai bersyukur. Lihat seorang yang kufur akan nikmat Allah. Malam yaskuril qalil, lam yaskuril kathir. Siapa tidak bersyukur atas nikmat sedikit, pasti yang banyak juga tidak akan bisa disyukurin. Malam syukurin nas, lam syukurillah. Siapa tidak bersyukur pada manusia, maka dia tidak akan pandai bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala.
Malam yashkur ala ni'mai, walam yasbir ala balai, walam yarda biqadai, walam yakna bi'atai, fal yatlub rabban siwaya. Firman Allah dalam hadis kursi. Siapa tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, tidak bersabar atas ujian cobaanku, dan tidak ridha dengan qada kadarku, dan tidak puas dengan anugerah pemberianku, cari Tuhan selain aku, cari Tuhan yang kau sembah selain aku. Firman Allah dalam hadis kursi. Ngeri mendengarkannya. Karena itu, kita wajib bersyukur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Para pendengar, kita disuruh untuk memanfaatkan waktu dan umur kita sebaik-baiknya. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia banyak rugi kerana tidak pandai memanfaatkannya. Pertama, nikmat kesehatan. Waktu sehat tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, akhirnya merugi dan penyesalan. Yang kedua, masa senggang, masa molah. Tidak banyak sibuk, tidak banyak kerepotan, tidak dimanfaatkan. Entah itu untuk ibadah, untuk ngaji dan sebagainya. Maka pasti kerugian dan penyesalan. Jadilah kita orang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Itu dia para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Pandai-pandai memanfaatkan kesempatan dan tidak menjadi orang yang ingkar, tidak pandai bersyukur. Iya. Semuanya akan berakhir. Sehat berakhir. Kaya berakhir. Hidup berakhir. Molah berakhir. Semuanya akan berakhir. Masa muda pun akan berganti jadi masa tua. Nah itu, mari kita pandai memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ma'indakum yafadu. Apa yang ada pada kalian semuanya akan hilang, musnah. Semuanya akan berkurang. Wa ma'indallah baq. Apa yang ada pada diri Allah semuanya akan kekal abadi. Nah itu, jangan bangga dengan kekayaan, bangga dengan sehat, bangga dengan umur, bangga dengan kegagahan, cantikan, kekayaan, pangkat. Semuanya ada ujungnya. Semuanya akan berakhir. Iya. Demikian. Makasih. Lanjut. 4 amalan sangat istimewa di hari Jumat. Banyak justru. 4 keistimewaan. Ingat, hari Jumat sebut Nabi Sayyidul Ayyam, pemimpin semua hari. Rajanya semua hari. Hari Jumat cipta Nabi Adam. Hari Jumat masukkan surga. Hari Jumat dikeluarkan dari surga. Hari Jumat wafat. Pada hari Jumat sa'atul ijabah, saat paling kabul doa dan doa. Kemudian pada hari Jumat akan terjadinya kiamat sungguhnya. Kemudian pada hari Jumat segala kebaikan paling besar pahalanya. Hari Jumat paling besar dosa berbuat kejahatan. Siapa yang subuh jamaah hari Jumat, tiada ampunan dan pahala sebesar pahala ampunan solat subuh jamaah hari Jumat. Bersedekah hari Jumat paling besar pahalanya bersedekah hari Jumat. Nah itu kita lihat dulu saudara kita, teman-teman Arab, turunan Arab di Pancor hari Jumat di depan kios mereka adakan acara sedekah kepada anak yatim piatu yang sengaja dipanggil datang untuk terima sedekah mereka. Masihkah ada seperti itu zaman sekarang? Mudah-mudahan. Segala kebaikan paling besar pahalanya hari Jumat. Siapa membaca surah Ad-Dukhan pada hari Jumat, malam Jumat, maka dia dimintakan ampun dari 70,000 malaikat. Dan Allah buatkan dia rumah gratis di dalam syurga. Siapa ziarah kubur orang tuanya hari Jumat, dia bacakan Yasin, dia mendapat ampunan Allah SWT. Demikian antara lain kelebihan keutamaan pada yaitu hari Jumat. Semua makhluk Tuhan kalau datang hari Jumat semuanya ketakutan. Bumi, langit, malaikat, gunung-gunung, laut, dan makhluk-makhluk yang ada. Semuanya takut datangnya hari Jumat. Kira hari Jumat itu adalah kiamat akan terjadi. Begitu maghrib, maka baru mereka tenang.
Demikian. Kita juga mestinya demikian. Kalau hari Jumat, kita manfaatkan. Okay? Hadiri pengajian pama di Birrul Walidain. Di Abrar, Musholla Abrar. Okay? Situ ada pengajian tiap hari Jumat. Kita manfaatkan. Untuk nuntut ilmu, paling baik hari Jumat. Al-Maghfurullah Maulana Syed jadikan hari Jumat jadi hari pengajian di Abroad sejak 1937, 80-an tahun yang lalu. Demikian mulianya hari Jumat, segala kebaikan paling besar pahalanya, segala dosa paling besar dosanya hari Jumat. Makasih, okay? Baik. Tian dari Gelora, Sikoria. Izin bertanya, bagaimana suami tidak perhatian, tidak dan terlalu cuek? Bagaimana cara pertahankan rasa cinta agar romantis? Mohon penjelasan. Oh, ibu ini, seorang ibu. Suaminya tidak peduli. Allah nyuruh kita, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah kamu punya istri dengan cara yang baik, cara indah, cara menarik, cara yang napi dan nikmat, cara yang cantik-cantik. Khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Aku manusia paling baik kepada keluargaku. Ma akraman nisa ila karim. Tiada muliakan istri melainkan orang mulia. Tiada menghina, merendahkan istri melainkan orang-orang hina. Khairukum linsa'i wa banati. Paling baik kalian orang paling baik kepada istrinya dan paling baik pada anak-anak perempuannya. Itu dia. Silakan kaum lelaki berlomba berbuat baik kepada keluarga, istri, anak, orang tua. InsyaAllah kemuliaan kita akan peroleh. Amin. Allahumma amin. Itu dia. Okay? Baik. Makasih. Lanjut. Pak Tuan Guru, bagaimana hukumnya mengurus masjid bukan dari ahli sudah tadi. Okay? Sudah. Jadi tidak mesti. Tergantung keadaan situasi dan hasil musyawarah. Kalau memang keluarga dari yang berwakaf punya kesempatan, punya kemampuan, bisa mengurus masjid, kenapa tidak ikut serta? Tapi kalau dia sibuk, banyak kerjaan, banyak tugas, tidak usah jadi pengurus. Kalau tidak rajin datang ke masjid, gitu dia. Jadi tidak wajib masjid pengurus, walaupun orang tuanya berwakaf. Hamba Allah dari Lombok Tengah. Jangan dari desa saya, Darmaji, Monggas. Apakah benar jika seorang istri minta cerai duluan, lalu ketika suami mengiyakan maka langsung jatuhnya talak 3 karena istri duluan meminta? Dan jika suami tidak mau nafkahi istri berapa lama baru jatuh talak secara otomatis? Terima kasih. Para pendengar, tergantung dari ucapan dong. Kalau suami mengadakan talak 3, jatuh talak 3 walaupun sekali ngucap. Kalau mengadakan talak 2, talak 2, talak 1, talak 1. Jadi tergantung ucapannya. Kemudian suami tidak mau menafkahi istri berapa lama baru jatuh talak? Tidak mesti, kecuali ada taklik talak. Kalau saya tidak memberikan kamu nafkah selama 3 bulan turut-turut, jatuh talak saya 1 padamu, gitu 3 bulan pas, tidak diberikan nafkah, jatuh talaknya. Jadi harus ada taklikut talak. Menggantungkan talak dengan tidak memberikan nafkah selama sekian. Jatuh talaknya. Atau sang suami mengatakan, kalau kamu ngambil uang saya cara diam-diam, jatuh talak saya 1 kepadamu. Jatuh talaknya kalau diambil uang suami cara diam-diam alias dicuri oleh sang istri. Demikian dong. Lombok Tengah. InsyaAllah mudah-mudahan bahagia selalu. Lombok Tengah belum turun hujan ya. Belum cukup turun hujan. Wilayah Darmaji, Pengadang,
Desa Monggas dan sebagainya belum mulai nanam, mudah-mudahan turun hujan yang cukup supaya dapat nanam padi. Warga masyarakat tak khawatir, jangan sampai terlambat hujan, ujungnya terlambat nanam, terlambat panen, terlambat dapat biaya hidup. Kasihan, kasihan. Okay? Mari banyak berdoa dan jauhkan diri pada banyak dosa. Supaya Allah turunkan hujan dan rahmat. Hindarkan daripada perpecahan. La tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Datu rahmat Allah masuk hujan apabila di suatu negeri kaum banyak orang tak bersapa, tak teguran. Itu sabdanya. Baik, terima kasih dan semua keluarga yang ada di Mertaknau Monggas. Semoga Bapak Tuan Guru sehat panjang umur. Amin. Dari siapa ini? Wah, sepertinya Pak Safruddin ya. Mungkin. Lanjut. Pak Tuan Guru yang bertanya, suami sepupu saya. Misalnya, suaminya berkata, kalau kamu keluar, saya talak kamu katanya. Tapi dia tidak nyebut, katanya itu iya. Saya izinkan kamu keluar. Tidak jadi saya menalak kamu. Kata suaminya, apakah jatuh atau tidak talaknya Pak Tuan Guru. Mohon pencerahan dari Poh Gading. Poh Gading, ya, kota Peringgabaya ya, Peringgabaya. Masya Allah, kedemikian. Saya baca kembali karena baru datang. Ya. Panjang juga ya. InsyaAllah Pak Tuan Guru, saya bertanya, suami sepupu saya. Oh, suami sepupu saya. Suami misalnya ya. Suaminya berkata, kalau kamu keluar, saya talak kamu. Katanya, tapi dia menyebut, katanya itu, ya, saya izinkan kamu keluar. Tak jadi saya mentalak kamu. Kata suaminya. Oh iya. Dia tarik katanya. Tak jadi. Apakah jatuh atau tidak Pak Tuan Guru dari Poh Gading. Kalau kamu keluar jatuh talak. Kemudian dia tarik kata-katanya itu. Tak jadi deh. Saya talak kamu. Kalau kamu keluar tak jadi jatuh talak saya. Berarti dia membatalkan kata-katanya tersebut. Apa dengan dibatalkan itu sudah tidak jadi jatuh talaknya. Karena itu pada hati-hati. Jangan sampai kita belum berpikir akibat. Paling cepat jatuh adalah kata kawin dan kata talak. Main-main pun juga jatuh. Apalagi sungguh-sungguh. Karena itu jangan sampai kita sudah taklik talak, kemudian kita tarik kembali. Kalau kita bersumpah, maka kita harus yaitu bayar kifarat sumpah baru tidak jadi apa yang kita ucapkan tadi. Karena itu bahaya sekali kita mudah-mudah mengucapkan kata talak atau kata-kata yaitu rujuk atau kata-kata kawin. Demikian pada Anda di Poh Gading, Peringgabaya. Masya Allah. Pak Tuan Guru, tiang hormati, yang apa perbezaan tahajud dan qiyamul lail? Para pendengar, tahajud ya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Solat tahajud sudah keduan. Okay? Kemudian qiyamul lail tidak hanya tahajud, witir, solat-solat sunat lainnya semua termasuk qiyamul lail. Solat hajat, solat taubat, semuanya dilakukan malam hari, maka dia masuk qiyamul lail. Jadi kalau tahajud khusus, kemudian qiyamul lail umum. Solat tahajud termasuk, witir masuk, solat taubat masuk, solat sunat hajat dan lain sebagainya. Semuanya dikerjakan malam hari. Qiyamul lail. Ditambah dengan doanya, baca Qur'annya, ditambah dengan istighfarnya sebelum subuh. Itu termasuk qiyamul lail. Amin. Ya.
Saya selalu Pak Ustaz, Tiang dari Joben. Kapan Tiang akan melihat Pak Ustaz? Kembali lagi. Ingin ketemu, ingin berjumpa, minta doa. Silakan. Kita sudah doakan tadi. Mudah-mudahan anda mendapat anak-anak yang soleh bermanfaat bagi agama nusa bangsa. Bakti pada orang tuanya. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Mohon maaf. Masih ada pertanyaan belum saya jawab. 6 pertanyaan. Namun waktu kita sudah memadai, sudah cukup. Sampai di sini kita berjumpa. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang. 2 hari lagi, tahun baru. Kita lebih meningkatkan iman, takwa, amal soleh kita. Sedekah kita. Zikir doa kita. Solat kita. Dan kebaikan kita kepada sesama. Moga-moga kita dalam lindungan dan pemeliharaan Allah Ta'ala dan negara kita damai, aman, sejahtera. Walaupun kita mengadakan pemilu, silakan menurut pilihan anda. Jangan sampai berpecah belah satu golongan dengan golongan yang lain. Apa yang kita lihat, tonton di TV kita, ada terjadi yang putus hubungan. Ada yang diberhentikan, dipecat dan sebagainya. Gara-gara mungkin pilihannya berbeda. Demikianlah. Kerana kita bedakan mana yang agama, mana yang politik, mana yang pentingan dunia, mana yang pentingan akhirat. Jangan sampai karena pentingan dunia, politik, kita hanya berpecah belah satu sama lain. Na'udzubillah min dzalika. Para pendengar, makasih dan mohon maaf. Wallahumma afiqal hadi. La sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.